ketemu lagi dengan saya Rian di The Rap Show. Dan kali ini saya bertemu dengan seorang kapiten legenda hidup, salah satu pencipta lagu dan juga penulis lirik yang sangat Rian kagumi. Dari kecil udah dengerin lagu-lagunya, terus pas udah masuk industri musik, dikontrak sama Musika, akhirnya bisa ketemu sama seseorang ini. Ya, di samping aku ada Eyang Titi Puspa. Halo. Wah, senang sekali. Halo. Ya. Maaf ya, ganggu ya. Ya. Assalamualaikum. Salam Amitabha Amito Koto Swastiastu Namo Buddhaya. Salam sejahtera, rahayu rahayu. Hormat, cinta dan doa saya buat yang belum saya sebut dan untuk Anda semua. Terutama untuk ini aku kagum juga sama ini anak. Lagunya so religi. Apa menyentuh sekali. Kalau Eyang itu aku nggak ngerti, aku merasa Tuhan tuh memberi sesuatu yang indah sekali buat Indonesia ini. Jadi seperti ini anak seupil begini, dulu waktu masih itu, sekarang sudah bikin upil juga. Eyang juga jadi salah satu saksi pas nikah, Eyang juga datang. Iya, gitu. Jadi aku mengagumi lagu-lagunya beliau, jadi saya tuh nggak ngerti, kok aku pikir Tuhan kok bisa ya? Satu orang dikasih sesuatu lain lagi sama yang itu lain lagi kan. Jadi saya itu merasa, kenapa semua bisa bikin bagus-bagus kok saya sendiri enggak? Tempilingan, ayo. Enggak gimana yang lagunya bagus-bagus banget ya, yang merinding tuh. Nah, itu. Oh iya. Bukan, saya berani sumpah. Saya selalu mengagumi lagunya orang-orang. Mbak, itu kenapa sih itu anak lagunya kayak datangnya dari surga, itu melodinya, itu anunya, ya gitu. Jadi saya itu bisa, terus saya tuh bahagianya apa? Saya bisa menikmati semua yang orang-orang punya gitu. Yang tuh keren, bisa menikmati lagu-lagu dari era apapun ya. Mau yang milenial juga, yang juga dengerin, keren banget. Itu nggak tahu tuh, kuping saya itu apa dikasih sesuatu apa yang supaya connect sama batin saya itu bisa cus gitu. Alhamdulillah. Jadi kayak kemarin saya dengar anak yang datang ke Istana Bogor, terus dia nyanyi lagu dari mana tuh, yang toko-toko ini apa? Oh ini Aceh. Terus Aceh dari mana? Itu lagu daerah bisa cantik sekali. Terus dari mana lagi tuh, Jawa Timur tuh, dari Demak tuh apa? Mana? Orang apa tuh yang ada Madura. Oh, Madura. Itu juga bagus lagunya. Lagu daerahnya. Pokoknya nggak ngerti apa ya, itu orang Indonesia itu kayaknya tuh sense of art-nya itu hampir semua itu punya, jadi nikmat sekali. Ya, yang juga jadi salah satu orang yang selalu menjaga seni budaya Indonesia ya. Ini kelihatan dari cover albumnya Eyang Titi. Ini album Doa Ibu, terus ini ada album Mengapa Harus Jumpa, terus ada Aneka Gaya. Ini juga kenapa ya waktu itu kok bisa bikin cover album selalu pakai kebaya, itu kenapa ya? Karena saya tahun 60 itu dipanggil presiden harus pakai kebaya. Waktu saya dipanggil Titi Puspa gitu kan, presiden, kamu penyanyi bisanya suaramu katanya bagus ya. Aku pernah dengar bagus juga, tapi coba sekarang nyanyi di depanku. Lagu apa Pak? Semaunya Titi nyanyi. Harus lagu Indonesia ya? Suaramu apa tenan? Kamu bagus pakai kainnya juga pinter. Siapa yang pakein? Sendiri Pak.
Semua sendiri. Iya Pak. Pakai kainnya bagus, nyanyinya bagus. Jadi mulai sekarang kamu jadi penyanyi istana. Langsung Itu berapa lama ya? Langsung di wisuda. Hah? Berapa lama tuh jadi penyanyi istana saat itu? Loh ya selama ada dia, selama di mana? Berarti dari kalau Tahun 60 tuh. dari tahun 60 ya? Nah makanya kenapa pakai kain? Karena presiden ngomong gitu. Jadi baca, oh jadi saya cuman pantas pakai kain kali ya. Memang kan dulu kan rok juga masih biasa-biasa, belum aja desainer, belum ada. Nggak pakai gaun atau apa gitu ya? Enggak. Jadi ya memang kebetulan kan waktu itu presidennya juga Jawa ya. Oh jadi itu menjadi ciri khas Eyang saat itu ya? Iya. Jadi kalau nyanyi selalu pakai kebaya dan sampai bikin cover album aja pakai kebaya juga. Dan itu yang minta mereka, bukan kalau sekarang kan mau bikin cover mau ini kan kita ngobrol dulu ya. Kalau dulu enggak, jadi harus terima jadi. Oh. Suruh ngapain? Ya itu udah. Kalau yang pengennya dulu sebenarnya pengen pakai pakaian gimana ya? Kan itu kan disuruh sama kepala negara nih ceritanya. Nah, kalau Eyang sendiri sebenarnya pengen pakai pakaian Tapi apa? sebetulnya saya merasa perfect sekali kalau sudah pakai kain. Itu karena ya muka saya Jawa gitu kan mungkin. Nah ya, aku sebenarnya kan udah beberapa kali ketemu sama Eyang, bahkan Eyang juga pas aku nikah juga yang datang. Kalau aku ada acara juga alhamdulillah Eyang selalu nyempetin datang. Insya Allah iya. Jadi Eyang tuh aku selalu belajar dari Eyang tuh orangnya on time. Terus semangatnya Eyang, aku pernah bantuin bikin yang lagu yang sama grupnya Eyang tuh yang Duta Cinta. Kan aku sempet bantuin bikin video klip juga tuh. Oh iya, Di satu studio. Eyang tuh udah jam 12 malam Eyang masih on. Wah, tenaganya masih bener-bener kayak umur 30 tahun ya. Kita aja kadang-kadang suka, gila Eyang tuh masih semangat. Nah, apa yang membuat Eyang itu selalu total ketika mengerjakan sebuah karya ya? Ya itu kita kan tanggung jawab. Ya, samping itu kan memang boleh dikatakan kita kan kerja sama orang banyak. Saya harus bisa menyesuaikan diri. Jadi saya tidak boleh terus, saya nanti dulu saya capek nggak mau. Nah itu kan menyusahkan orang. Kalau orang-orang bilang ini mereka udah siap, ya udah saya harus siap. Nah, jadi emang Eyang tuh benar-benar mencintai apa yang Eyang kerjakan ya? Anda tahu nggak dulu musimnya bikin di TVRI musimnya bikin Papiko ya. Papiko tuh ya Persatuan Artis Penyanyi Ibu Kota. Saya kan selalu dulu bikin ini ya kalau sekarang sih dibilangnya sih ini Pak. Tidak, kalau dulu operet ya. Kalau sekarang ya begitulah orang. Sekarang tuh kayak drama musikal atau teater gitu ya. Iya. Nah, itu tuh saya dulu tuh dari nulis sendiri, nulis kata-katanya, nulis ceritanya, nulis lagunya, nulis ini semua sendiri. Nah, itu tuh ya udah kalau udah selesai kan nanti habis itu juga readingnya juga oleh saya, baju yang menentukan saya, cuma musik oleh Alim, artinya lagu saya itu tak nyanyiin di depan dia baru dia tahu. Nah itu pagi itu tukang buka studionya aja belum datang, aku udah datang. Ternyata itu emang sudah kebiasaan yang dari dulu ya? Jadi studionya masih tutup, tukang apa sih itu yang bersihin itu tuh apa tuh namanya tuh ya pokoknya yang ngatur yang buka studionya aja belum. Operatornya juga belum datang Belum. Oh apalagi. Waduh. Jadi ya itulah salah satu rahasia kenapa yang tetap bisa sebesar sekarang dan tetap sudah kebiasaan untuk bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin gitu. Tapi hasilnya kan cuma kayak gitu. Tapi keren-keren ya. Jadi teman-teman rappers
Eyang itu adalah salah satu pencipta lagu yang bisa dibilang ajaib. Karena Eyang ternyata, saya baru tahu juga, Eyang tuh bikin lagu nggak pernah pakai alat musik ya. Nah itu rahasianya apa ya? Maksudnya gimana tuh yang bisa bikin lagu tapi nggak pakai alat musik? Ya aku cuman untungnya saya tuh dulu waktu sekolah tuh diajari mi fa sol do sol mi sol re mi fa re sol fa mi ya. Mi fa sol fa mi re do re mi la si do re do si la sol. Udah itu aja. Jadi dari sonisasi aja ya? Mi do si la la. Tulis lah not itu ngantre, tidak ada barnya. Orang lain tidak bisa baca. Sementara mi do si la la, mi do la sol fa fa, mi re mi re sol fa mi, do si la sol si re fa sol fa mi, do si la sol la mi. Itu tuh ngantre gitu. Jadi Musmu Alim bisa pindahin ke ini kalau saya nyanyi. Kalau dia lihat ini di mana berhentinya, mana long note-nya, malah triolnya mana, nggak ngerti. Jadi pas bikin musik itu baru yang nyanyiin, baru nanti langsung dibikinin musik musiknya ya. Iya. Waduh, ya ada beberapa lagu yang aku pengen tanya, ada cerita di balik lagu itu. Nah, yang pertama itu dari album Doa Ibu. Ini tahun berapa ya Doa Ibu ini? Sekitar 60-an atau 60 sekian 60 sekian ya. Ini yang Titi masih cantik banget ini, sampai sekarang cantik juga. Ini usianya sekitar berapa ya? Yang 63, ya 3 sekian lah. 30-an ya. 60 jadi berapa? 33. Ada satu lagu yang Kan belum pakai bulu mata. Belum ada bulu mata. Belum ada ya? Belum ada yang jual ya? Bulu mata dulu tuh cuman merah-merah itu, bedaknya pun bedak yang itu Max yang dikasih air. Kalau sekarang kan udah banyak ya jenis snack. Apa you mau ada. Ya ini ada satu lagu yang menurut Rian itu indah banget lagunya, bagus banget. Apa namanya? Judulnya Pantang Mundur. Oh, Pantang Mundur. Itu lagu kayak lagu melepas seseorang ya. Jadi itu cerita di balik lagu itu apa sih ya? Tahun 63. Oh, kalau gitu ini 63 nih. Bener ya, 63 ya? Kalau Pantang Mundur ya. Karena 63 early ya. 63 itu saya tuh ke apa jenenge kayak Irian Barat. Iya. Ya, jadi di Irian tuh masih dipegang sama Belanda, tapi sudah pergantian sudah dipegang oleh dari PBB. Untea namanya. Untea tuh orang-orang India apa gitu. Nah, udah pergantian udah diambil sama Indonesia. Nah, supaya itu sudah menjadi Indonesia. Itu orang Irian waktu itu kita ke sana, itu kita tuh udah mau dibunuh, mau dipanah, mau di itu dah. Karena apa? Dibilang sama Belanda, kamu jangan mau kenal sama orang Indonesia karena orang Indonesia makan orang. Jadi dibilang gitu, iya Belandanya. Jadi itu orang Irian diomongin gitu. Dia pakai bahasa dia mungkin ya. Udah jadi kita datang tuh, wah udah mau ini, tapi akhirnya udah selamat, terus maunya nyanyi kan, udah begitu habisnya orang nontonnya gini, ada masih pegang ini bawa, begitu kita nyanyi dia taruh itu barang semua, terus dia gitu. Jadi kayak orang ngimpi. Dia dilihat kita kayak orang ngimpi, kita nyanyinya tuh yang masih waktu hujan sore-sore kilat sambar pohon kenari. Kita deketin yang ke dia tuh ya misalnya ya Ambon kan mungkin agak deket ke dia gitu ya. Lagu-lagu itu irama apa ya waktu itu nyanyi? Lenso itu ya? Iya, apa kalau ya biasa jadi kalau dulu seriosa, oncong, hiburan, jadi ya biasa, jadi kayak Latin ya yang kurang lebihnya gitu, kurang lebihnya gitu. Tapi alatnya sangat sederhana. Itu habis nyanyi kita pulang, ngerti nggak?
jangan balik, tinggal sini, jangan balik, tinggal. Ini pakai koteka itu. Masih kotekaan, ibu-ibu masih undil-undil gitu, itu semua nangis. Kita sampai merinding, sampai nanti kita balik, jangan balik. Dia cuman kata-katanya nggak banyak ya, tidak, dia kan masih bahasanya bahasa sana. Jangan balik, itu kita nangis semua. Itu kita tempatnya tuh banyak sekali. Jadi dari sini misalnya dari sini mau kemana, mau ke misalnya mau ke kota, itu naik kapal. Ini nggak ada naik yang itu perjalanan berarti yang dari Jakarta ke sana ke Papua. Itu naik apa ya? kapal terbangnya TNI itu apa yang gede? Ya. Apa namanya? Yang Hercules. Jadi kalau mau ke tempat lain tuh naik kapal. Bukan lewat air. Lewat apa coba? Lewat ikan. Itu ikan tuh kayak cendol, tahu nggak? Jadi kalau kapal itu lewat di belakang tuh merah. Jadi ikannya kena roda itu pada mati. Waduh. Itu saking banyaknya ikan. Maka di situ kan terus datang tuh orang-orang dari kalau disebut nggak enak deh, pada mencuri ikannya orang Indonesia. Ya, beliau-beliau. Karena memang kaya banget ya Indonesia itu bukan lewat air, lewat ikan. Nah itu setiap itu tuh pasti naik itu, dan itu sampai hampir berapa belas tempat gitu. Nah, tentaranya bilang tadinya tidak satu pun yang mau datang untuk menjadi bangsa Indonesia. Itu kan udah perpindahan tuh. Begitu mbak-mbak mas-mas habis nyanyi dari situ, itu orang berandung-rundung mau masuk ke Indonesia. Jadi kita tanpa bedil, tanpa ngomong ini dinyanyiin masuk ke Indonesia. Yang ngomong pimpinannya tentara di situ, apa jenderalnya atau apa kok. Terima kasih Mbak, karena mbak-mbak dan mas-mas kesini. Itu orang Irian semua daftarkan menjadi bangsa Indonesia. Tadinya dibilang sama Belanda, jangan mau masuk Indonesia, orang Indonesia makan orang. Itu Belanda ngomong itu. Jadi tadinya Irian tuh mau bikin negara sendiri ya berarti ya? Ya pokoknya kan tadinya diambil Belanda gitu kan. Terus udah diperangi sama kita, terus udah mulai baik, hampir itu PBB okein, memang ini punya Indonesia. Nah ada tentara dari PBB namanya itu tadi apa? UNTEA, apa United apa gitu ya. Terus kita tentara Indonesia. Jadi lewat seni bisa merangkul bangsa dengan tangisan. Itu dengan pelukan tangisan yang saya kalau ingat juga masih merinding karena menangisnya itu betul. Itu bayangkan orang pakai koteka, ini ibu-ibu masih dibuka ini bawah terus gini, jangan balik, tinggal sini. Aduh kita tuh sampai lemes, tau gak sih, sampai nggak bisa jalan. Itu kecekepret gitu, lemes kakinya. Saking apa terharu. Nah itu maka tentara yang di sana terima kasih sama kita. Cuman ya sudah, terima kasih ya sudah. Yang penting aku juga mengabdi buat bangsa dengan cara pakai musik. Berarti pantang mundur itu ceritanya dari situ ya? Bukan, belum ya? Itu aku kan gitu ya. Terus besoknya tuh kapan aku pulang? Ya pulang ke Indonesia. Tidak berapa lama. Aku kan masih jadi pegawai honorer RRI. Siang-siang itu jam berapa? Di situ kumpul tuh tentara. Nah, di depan situ dulu masih belum ada apa namanya? Pemancar. Belum ada. Jadi masih lapangan.
Jadi kumpul di sana, nah di sini di pojok dekat RRI ini ada seorang ibu yang sedang mengandung. Suaminya tuh tentara, sambil ngelus-ngelus ini, sambil nangis, dua-duanya nangis. Ini, aku mau naik becak, aku turun dulu, aku lihat. Begitu di sana, pokoknya mereka udah ngomong apa entah apa, pokoknya peluk ini, cium perut ini, siap gitu dari sana. Kamu nggak siap, terus dia siap gitu, terus itu si tentara itu larinya mundur, ngeliatin istrinya terus, dua nangis, ketiga ikut nangis. Udah, aku naik becak udah di sini. Ku lepas di kau pahlawan, ku relakan Itu di bagus kau banget. berjuang. Aku merinding kalau pas dengerin itu, kalau diputar di piringan hitam. Itu, itu ya, jadi dari karena, situ ya. Belum tentu dia tuh bisa pulang, karena semua itu diturunkannya supaya nggak ketahuan. Malam hari pakai parasut. Lah itu cemplung aja, di mana dia mau itu jatuh kemana, mau jadi apa, langsung dimakan buaya atau dimakan apa gitu. Nah aku pikir ini nanti orang balik lagi pulang nggak ibu bapaknya. Oh, jadi terus ya itu jadi itu Itulah lagu ini. Di becak itu udah jadi. Itu di becak. Bikin. Itu jadi ngingetin Rian dulu pernah bikin lagu di bis Metro Mini. Jadi apa? Nggak ada jendelanya kacanya pecah. Jadi pas kena asap-asap mukanya dapat lagu, ada satu judulnya Di Antara Kalian. Oh, album pertama. Oh gitu. Iya makanya emang kalau seniman tuh kadang memang nggak pernah tahu yang bikin lagunya di mana, tiba-tiba selalu datang begitu aja ya. Iya itu di becak itu udah. Di becak. Jadi rumahku tuh di Jalan Sukabumi, aku dari RRI. Nah segitu itu. Mesti tak tanam dulu di sini. Tak kok wah ya udah dinyanyiin aja langsung biar nggak lupa. Wah kalau Eyang kayaknya banyak banget bikin lagu yang bagus-bagus kayak Si Hitam juga keren banget tuh lagunya. Aku lupa bawa vinilnya lagi tadi, harusnya ada. Cuman kupu-kupu malam nggak keambil gitu ya. Iya, nah aku mau nanya yang Kupu-Kupu Malam ya. Itu sebenarnya kok bisa sih yang bikin lagu Kupu-Kupu Malam itu kan liriknya apa ya? Ya tentang pekerjaan seseorang ya. Tapi dikemas dengan lirik yang indah sebetulnya dan menyentuh sekali. Sebetulnya itu bukan karangan saya. Oh iya. Itu adalah true story. True story. True story. Jadi emang bener-bener nggak ngarang. Aku habis nyanyi di satu tempat di luar Jakarta ya, kok di daerah. Habis nyanyi udah wah ditepokin lagi biasa gitu kan. Dulu kan penyanyi cuma berapa biji, ini kan tahun 70-an aku bikin. Terus aku selesai nyanyi, mau pulang ke hotel, baru buka pintu ini Tante Titi aku boleh bicara sebentar. Aduh ini aku keringetan nih, belum ganti baju nih, aku bilang gitu kan. Dulu kalau nyanyi kan gimana ada AC, itinya aja toa. Udah terus ada apa deh? Sebentar ya, jangan lama-lama ini panas, aku bilang gitu. Ya, terus dia cerita, kok Tante Titi kok kalau cari uang kok dihormati orang? Ya kalau saya dihina. Loh, kamu kerja apa? Anaknya cantik gitu. Sekretaris? Bukan. Pedagang sendiri? Bukan. Apa nih? Pokoknya dari A sampai Z itu bukan semua. Saya adalah seorang kupu-kupu malam. Oh, kenapa bisa sampai ke situ? Aku bilang gitu. Dulu saya adalah seorang istri. Saya punya anak, beberapa anak. Saya nggak mau sebut, saya sendiri dulu ya lupa. Suami saya main perempuan lain. Saya ditinggal begitu saja dengan meninggalkan anak-anak. Sedangkan saya dulu adalah orang yang selalu sama orang tuanya tuh dimanja. Jadi nggak ngerti kerja itu apa. Jadi selama ditinggal mau makan jual ini, mau makan jual ini, jual. Akhirnya dia mengutang. Dia berutang sama seseorang, utang itu banyak sampai ditagih dia nggak bisa bayar.
nanti deh saya, ya udah biar deh, saya jadi pembantu aja deh, aku kerja sama bapak deh, saya jadi pembantu aja. Jadi pembantu, berapa tahun bisa habis itu utang. Ya bagaimana, ya udah disuruh apa deh. Nah udah benar disuruh apa saja mau. Soalnya kalau kamu nggak bisa bayar, polisi. Dia bilang lapor polisi. Jangan Pak, jangan polisi. Nah udah, jadi manut saya, iya. Oke, kamu dandan nanti jam 5 saya jemput. Gitu kan. Udah. Terus akhirnya nggak taunya dia itu dijemput, dibawa ke situ. Dia nangis, dia cium kaki itu laki-laki itu, maaf, jangan ini, jangan itu, saya tidak mungkin begini, apa, udah, ya oke, nggak mau, saya panggil polisi ya. Terus di sini polisi, anakku makannya bagaimana, itunya bagaimana ini, oke, akhirnya. Singkat cerita, oke, setiap melaksanakan itu dia nangis dan dia selalu berdoa, ya Tuhan, kapan saya akan terlepas dari ini? Kenapa kamu begitu? Ya karena itu bukan pekerjaan saya dan itu adalah sangat menghina diri saya dan saya takut anak saya akan menghina saya. Nantinya, untung anaknya masih agak kecil-kecil. Oh, jadi kamu maunya apa? Saya ingin dicintai oleh seseorang dan saya mencintai dia dengan sesungguhnya. Apakah itu mungkin saya udah sebegini? Kamu kepengen benar? Iya, oke. Kamu berdoa dengan caramu, dia pakai salib. Aku berdoa dengan caraku. Doalah kita berdua. Berdoa kayak orang intens gitu. Berdoa kita tuh akhirnya berpelukan aduh di sini ya Tuhan Yesus ya Gusti Allah. Ini sampai kita tuh gemeter gini sampai akhirnya udah lama gitu terus ada sudah, Tuhanmu sudah dengar, Tuhanku sudah dengar. Duduk kamu. Mulai sekarang juga kamu jangan lewat jalan kiri itu lagi. Kamu harus lewat jalan kanan dan tidak ada berhentinya kamu berdoa terus. Percaya anakmu nanti dikasih makan oleh Tuhan. Aku bilang gitu. Percaya. Kamu sudah minta, Tuhan sudah dengar. Percaya anakmu akan dikasih makan oleh Tuhan. Udah kan? Terus dia pergi. Besoknya aku pulang. Setelah kamus, aku punya lagu mus. Ini tanyanya. Wah, udah yuk direkam kan, udah direkam. Seminggu atau 10 hari kemudian, kurang lebihnya gitu, aku baru nonton film sama Musma. Aku dipeluk dari belakang. Tante Titi, aku sudah nikah. Alhamdulillah. Aku tuh udah nggak nengok lagi. Itu pasti dia. Kamu udah nikah? Iya, ini suamiku. Ini sampai sekarang aku aja suaminya orang terhormat, nak. Jadi mungkin utang dia udah dipenuhi oleh si suami ini. Jadi bisa ditarik dari situ. Aku ngomongnya ini bener. Udah, percaya nanti Tuhan kasih makan anakmu. Jangan ke situ lagi. Nah kalau itu hari mungkin berapa hari dia melaksanakan, dia ketemu itu cerita terus jadi mungkin ya wes tak bayar kamu biar keluar dari situ kan gitu kali ya. Aduh kalau ingat itu kalau detailnya ceritanya, aduh kasihan. Jadi benar based on true story ya. Nah, benar cerita yang sebenarnya. Akhirnya Eyang langsung bikin lagu itu. Iya. Itu rahasia di balik lagu Kupu-Kupu Malam. Mungkin Eyang udah pernah cerita belum ya sebelumnya di tempat lain? Kayaknya belum ya. Ya kadang-kadang. Nah ini ada satu yang menarik perhatian Rian juga, ada band rock perempuan. Dara Puspita. Ini ada satu lagu judulnya Marilah Kemari yang sampai sekarang juga masih sering dinyanyiin sama banyak orang ya. Masih di recycle juga berkali-kali ya. Marilah kemari, Saya adalah perempuan yang bukan anti tapi bingung. Kenapa orang Indonesia semua lagunya kok melo semua?
Jadi waktu mulai yang namanya Beatles, Ya. It's been a hard day's night. Ada cacat. Ini kenapa? Kok nggak ada yang mau bikin yang begitu? Udah, marilah kau mari. Ye. Belum ada tuh lagu waktu itu pakai ye. Jadi kenapa? Ya itu karena saya perempuan, tapi hati saya kali laki-laki ya. Kenapa orang semua lagunya melo? Dia yang ini sama aja dengan ini lagu yang apanya dong? Itu tahun gila lagi, itu tahun 70-an 80-an. Itu melo abis. Terus ada dari studio apa sih namanya? DC Record apa-apa. Ini tante titik tolongin. Ini Ois Darlia mau minta lagu. Wah, mak jeglek aja saya. Berarti di era itu emang Ayang juga punya punya pemikiran yang di luar dari mainstream ya. Semuanya harusnya sama, yang bikin sesuatu yang beda. Berarti wah. Nah itu lagu Marilah Kemari, kan penyanyi ini segitu tuh ya. Begitu aku ini kan pasti ada latihan. Ya yang punya datang nggak jadi deh. Sampai dulu tuh Ernie masih kecil gitu lucu ya. Ibunya, Titi Puspa, udah dong, Titi Puspa kan udah tua, biarin ya Ernie aja yang nyanyi lagu Marilah Kemari. Iya ya, kenapa ya udah tua? Tapi kenapa yang bikin lagu itu orang tua? Jadi yang nyanyi mesti yang tua itu tante. Ini di album yang Aneka Gaya juga kan Titi nyanyi lagu itu kan ya? Nyanyi lagu Marilah Kemari dimasukin. Oh iya. Ada di album ini. Oke Yang, terima kasih waktunya. Wow. Terima kasih, tapi aku masih mau pengen tahu apa pendapat Ayang tentang anak-anak milenial sekarang. Itu yang perlu ditanamkan tuh apa ya? Pengen dapat wejangan dari Ayang, karena kan di era digital ini kan semua bisa diakses ya. Anak kecil bisa melihat sesuatu yang mungkin belum waktunya. Nah, pesan dari Ayang untuk anak-anak muda. Jadi mereka itu sangat-sangat kaya pengetahuan. Sangat kaya pengetahuan. Jadi apa saja dia bisa bikin. Dan saya sangat mengagumi karena hanya dengan begini dia bisa bikin lagu ya, nggak usah pakai itu, dia udah bisa bikin lagu juga. Dia bisa perform sendiri, dia bisa menyuguhkan sendiri. Kalau dulu mencari yang namanya jenderalnya yang punya studio rekaman, itu orang ngemis-ngemis. Kalau sekarang anak-anak rekaman di dalam kamar ya, dan sendiri dan dikeluarin sendiri, jadi sendiri. Gila enggak tuh? Makanya saya kagum sekali tuh dan bangga. Cuman satu aja, tolong tetap aja di dalamnya masukkan sesuatu mengenai manusiawi, kesadaran. Kalau kita nggak sadar, tidak punya kesadaran, sadar bahwa Tuhan itu ada. Kalau kita tidak sadar, itu akan terjadi bohongi, iri, dengki, keji, korupsi. Karena nggak sadar kalau Tuhan itu ada. Kalau dia tahu Tuhan ada, ini nggak berani dia. Karena ini it's mean neraka. Neraka kalau untuk dia sendiri. Nah, kalau anak cucunya kena, apa dia di sana nanti tidak nangis? Nah, nomor satu adalah kesadaran. Manusia itu tidak ada yang sempurna, tapi kita berusaha untuk menjadi lebih baik dari yang kemarin, yang sekarang, untuk besok lebih baik. Terima kasih Tuhan bahwa di negeri kami ini Kau telah menyebarkan sesuatu yang luar biasa buat bangsa kami. Kita mempunyai orang-orang yang aneka ragam. Yang nakal ada, yang iri dengki kecil ini ada. Tapi lebih banyak lagi orang-orang yang pandai, bijaksana,
dan dia bisa memberikan semangat hidup kepada siapapun yang dalam keadaan kegelapan dengan caranya, dengan membuat lagu, dengan berbuat apapun. Dia bisa memberikan satu keceriaan. Jadi pelukan tanda cinta kita para seniman itu dari jauh kita bisa memeluk semua orang dengan cara kita. Asal cara Anda merasakan itu semua itu dengan positif. Jadi untuk Rian, Eyang berdoa semoga Tuhan selalu memeluk Rian Amin. dalam sadar, damai, sehat, tetap berkarya dalam pelukan cinta. Terutama di hari-hari, di masa-masa seperti sekarang ini. Yuk, kita buang bohongi, iri, dengki, keji, apalagi sampai korupsi, please. Yuk, kita hidup seadanya, makan seupik nih. Kalau itu memang hasil kita sendiri, nikmat. Eyang tidak kepengen punya apa-apa tahu rumah Eyang paling sederhana dari seluruh seniman mungkin atau artis di Indonesia. Aku paling sederhana. Tapi saya menikmati itu semua. Karena apa? Saya punya teman seperti dia, seperti Anda, seperti siapa. Saya mengagumi semua. Nah, kalau kita bisa mengagumi orang lain, itu kebahagiaan datang setiap saat, tahu nggak? Nah, orang bilang kenapa kok awet muda mau dioperasi? Enggak, Pak, dioperasi nih kalau ini dioperasi gini. Nah, ini naik kan, nah ini masih tetap turun. Jadi nikmati yang ada. Jadi kuncinya aja. adalah menikmati ya, Nikmati. bersyukur ya. Syukur, nikmati yang ada, itu saja. Oke, sekali lagi, cium cinta dan doa saya, hormat cinta dan doa saya, pelukan cinta dan hormat saya, serta doa saya untuk seluruh bangsa Indonesia. NKRI. Harga mati. Harga mati. Ya, terima kasih banyak. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Industri musik yang besar adalah industri yang tidak lupa akan musisi pendahulunya. Semoga Eyang bisa terus menginspirasi. Semoga Eyang bisa sehat, terus bernyanyi untuk Rian, untuk semua orang. Amin, ya. amin. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di The Rap Show berikutnya. Makasih ya waktunya. Bye-bye. Love you. Dadah. Dadah. Ya, dikit ya. Tanda tangan sedikit.